Shalom dan selamat hari Minggu sahabat Kristus yang terkasih. Di kesempatan ini rasa syukur yang tidak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kebaikan pertolongan yang Dia izinkan bagi kehidupan kita. Roh Allah tetap menyertai dan menguatkan kita senantiasa. Sebelumnya saudaraku, kita akan meminta pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita bersatu. Rasa syukur yang selalu kami miliki di hadirat-Mu Tuhan menghantar kehidupan kami dan setiap langkah kaki kami untuk tetap berharap atas pertolongan dan penyertaan Tuhan yang dapat menyertai kami. Izinkan kembali Roh Allah bekerja bagi kami Tuhan, agar senantiasa firman ini dalam kebenaran hidup boleh kami imani dan jalankan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, kita akan membaca kitab Daniel pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Kemudian ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 13. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misal, dan Azaya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misal dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu akan dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah pertolongan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air putih untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Demikian dari ayat 18 sampai 21. Kami akan melanjutkan lagi. Setelah lewat pada waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misal, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan yang menjadi invokasio ataupun ayat hafalan, Roma 12 ayat 2a, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Begitu juga dengan bacaan remaja saudaraku, Yakobus 1 ayat 12. Dan yang menjadi tema di hari Minggu ini adalah tampil beda. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus.
Kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita taburkan, yang akan kita sampaikan di ibadah anak dan remaja GBKP di minggu ini. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang tampil beda, banyak hal yang menggoda kita, banyak hal yang mendidik kita, membuat diri kita itu hilang identitas kita sebagaimana adanya kita miliki. Setiap manusia yang ada di dunia ini, tentunya kita memiliki karakter dan identitas yang unik sesuai dengan karunia Tuhan bagi kita. Tapi terkadang saudaraku, apa yang kita miliki sebagai seorang pribadi yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, kita tidak dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena kita terlalu terbawa arus oleh didikan dan godaan duniawi, sehingga kita kehilangan identitas sebagai anak Allah. Tapi namun begitu, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli, sehingga di hari Minggu ini kita juga menyatakan kepedulian Tuhan dan kasih Tuhan kepada adik-adik kita. Kasih Tuhan apa? Yaitu Tuhan masih menganugerahkan kehidupan. Tuhan masih mau mengajar kita dari firman Tuhan. Tuhan masih mau memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat belajar dan hidup dalam kebenaran firman itu. Jadi saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini, seperti adanya kita boleh melihat cerita tentang Daniel dan kawan-kawan, yang sering dikatakan Daniel CS. Kita melihat bagaimana teks Alkitab kita ini membawa kita melihat bagaimana cerita tentang Daniel yang diberi nama Baltasar dan ketiga temannya Hanaya, Sadrak, Misael, Mesak, Azaria, Abednego, di mana cerita ini menunjukkan ataupun mengabarkan tentang kesetiaan Daniel dan tiga teman-temannya. Mereka setia terhadap Tuhan. Kesetiaan mereka terbukti dari mana? Salah satunya adalah mereka tetap menjaga karakter yang sudah tertanam itu. Mereka memiliki spiritualitas dan mereka bertanggung jawab. Mereka dapat dipercaya hidupnya. Salah satu, mereka berani menolak makanan dan minuman raja. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka berkomitmen untuk memilih sayur-sayuran dan minum air putih saja. Sementara apa yang sudah diharapkan dari pertumbuhan mereka, raja menyuruh agar Daniel dan kawan-kawannya memakan minuman raja, agar tubuh mereka sehat, agar tubuh mereka kekal, agar tubuh mereka juga tidak luput dari hal-hal yang bisa diandalkan untuk dijadikan sebagai orang yang dipekerjakan dalam kerajaan Babel. Tapi apapun yang dikehendaki raja, mereka tetap komitmen. Mereka tidak akan memakan makanan yang dihidangkan oleh raja melalui orang yang dia suruh untuk memberikan makanan itu kepada Daniel. Pegawai istana itu yang bekerja untuk memberikan ataupun mengerjakan perintah raja, itu ditolak oleh Daniel dan ketiga temannya. Tapi Tuhan tetap berkehendak baik bagi mereka. Tuhan bekerja untuk melindungi Daniel dan ketiga temannya, sehingga pemimpin pegawai itu memiliki hati nurani yang baik. Dia sangat khawatir kalau Daniel dan teman-temannya tidak seperti yang diharapkan oleh raja, perawakan dan penampilan mereka. Tapi Daniel dan ketiga temannya memberikan satu permintaan kembali kepada pegawai istana, yaitu kami tetap memiliki komitmen untuk tidak memakan apa yang diberikan kepada kami. Berikan kesempatan kepada kami ketika kami makan sayur ataupun minum air putih saja. Coba kita lihat 10 hari ke depan apa yang akan terjadi. Bagaimana dibandingkan dengan orang yang memakan makanan raja, dan bagaimana dengan Daniel dan teman-temannya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Jelas sekali terlihat bagaimana Daniel dan teman-temannya ketika dia berprinsip untuk mempertahankan keimanannya, ketaatannya kepada Tuhan, sehingga apakah dia akan mendapatkan hukuman yang berat karena dia tidak memakan makanan raja.
Tapi terbukti sekali Daniel dan teman-temannya, perawakannya lebih kekar dibandingkan orang yang memakan hidangan raja. Mereka bijak, berilmu, dan mampu melakukan satu hal yang beda sekali dengan orang-orang muda yang memakan makanan yang dihidangkan oleh raja. Jadi kalau kita lihat bagaimana perikop kita ini diberikan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Daniel sudah membuktikannya. Dia memiliki karakter, komitmen yang baik. Sehingga itulah yang mengantarkannya tidak sama dengan dunia ini. Mengapa mereka bisa berkomitmen demikian? Karena mereka memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga di perikop kita ini melihat bagaimana ketika raja melihat bagaimana mereka berhikmat, mereka memiliki kemampuan lebih dibandingkan orang-orang muda. Sehingga ketiga teman Daniel dan Daniel diberikan tugas dan tanggung jawab. Sehingga keahlian yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki diberdayakan di dalam kerajaan Babel atas pemerintahan Nebukadnezar. Begitu juga kalau kita melihat bacaan remaja kita di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yakobus 1 ayat 12. Kita melihat garis merah daripada antara perikop kita dan bacaan remaja kita, di mana anak-anak kita, adik-adik kita diajak melihat Daniel dan kawan-kawannya jauh lebih sehat ketika mereka berkomitmen untuk menjaga makanan, menjaga pola pikir, menjaga tubuh mereka jauh lebih sehat. Mereka pintar dibandingkan dengan pegawai lainnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja kita, bahwa orang yang berprinsip adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan di dunia ini boleh saja silih berganti datang. Ketakutan duniawi boleh saja silih berganti datang kepada kehidupan kita. Tapi janji penyertaan Allah sama dengan ketika Tuhan menyertai Daniel dan teman-temannya. Sehingga Daniel memiliki kekuatan iman, sehingga dia bisa mempertahankan dirinya untuk tidak serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi arahan dari firman Tuhan kita mengajar adik-adik kita, mereka untuk tulus dan hidup di dalam iman mereka. Sehingga mereka jauh dari rasa khawatir, tidak takut, tapi melangkah dalam pimpinan Tuhan. Bagaimana pimpinan Tuhan itu dapat mereka rasakan? Lihat Daniel dan kawan-kawannya. Ada peluang, ada kesempatan untuk menikmati makanan yang enak, minuman yang sangat segar dan sangat menggiurkan ketika itu. Tapi prinsip imannya mengatakan makanan yang enak, minuman yang bisa memberikan manusia mabuk ataupun lupa diri, itu dihindarkannya demi menjaga tubuhnya sebagai bait Allah. Tubuh kita adalah aset Tuhan bagi kita. Jangan sempat nodai tubuh kita dengan pikiran yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik. Jaga mulut, hati, dan pikiran kita, karena tubuh kita adalah bait Allah itu yang perlu kita jaga kesehatannya. Walaupun kita berbeda dengan dunia ini, jangan malu. Walaupun kita tidak sama dengan dunia ini, jangan kita minder atau insecure. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nyatakan dalam perbedaan dan hidup yang seutuhnya, kita mampu mempertahankan jati diri kita sebagai orang yang percaya. Selamat melayani Tuhan, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Janganlah serupa dengan dunia ini. Tampil beda di dalam iman menjadi kekuatan dan panggilan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat sapaan-Mu Tuhan bagi kami. Tentu pelayan KKR yang sudah Tuhan pilih dan pakai, mereka diperlengkapi kembali dengan kesehatan mereka, dengan hikmat mereka, dengan berkat Tuhan yang menyertai keluarga mereka, diri mereka, pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka. Kiranya firman ini menguatkan setiap jiwa yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan di dalam doa, kami imani segala pemberian-Mu. Haleluya, amin.